Sesuai dengan acara rapat-rapat di DPR masa persidangan kelima tahun sidang tahun 2020-2021 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi, dan sesuai dengan keputusan rapat internal Komisi 8, maka pada hari ini Senin 31 Mei 2021 Komisi 8 DPR RI mengagendakan rapat kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia untuk membahas mengenai isu strategis yang terkait dengan tindak lanjut penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 atau tahun 1442 Hijriah beserta isu-isu aktual. Berdasarkan laporan dari Sekretariat Komisi, kita tetap membatasi anggota yang hadir. Sudah hadir alhamdulillah 12 anggota, 30 anggota secara virtual dari 9 fraksi. Oleh karena itu berdasarkan tata tertib DPR pasal 251 ayat 1, quorum sudah tercapai. Atas persetujuan Pak Menteri dan seluruh hadirin Bapak anggota Komisi 8, izinkan kami membuka rapat kerja ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja ini terbuka untuk umum. Baik, agenda kita pada hari ini, pertama pengantar dari pimpinan rapat, yang kedua penjelasan dari Menteri Agama tentang agenda hari ini, yang ketiga tentu respon atau tanya jawab dari anggota termasuk dari meja pimpinan, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima penutup. Apakah agenda ini bisa kita setujui? Setuju ya? Udah Pak, mau close. Tegas. Baik, kita mulai tadi rapat jam 13.25, kita akhiri 15.30 dulu ya, setengah 4. Setuju ya? Nanti kita kalau masih perlu kita perpanjang, tapi mudah-mudahan selesai. Setuju ya? Baik. Pak Menteri yang kami hormati beserta seluruh jajaran, pimpinan dan anggota Komisi 8, sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, agenda kita hari ini tentu sangat dinanti oleh seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri, khususnya para calon jamaah haji yang mereka tahun 2020 belum bisa berangkat, sekarang menunggu kepastian berangkat. Apakah berangkat atau tidak, tentu inilah yang harus kita pastikan atau kita bahas secara mendalam pada hari ini. Sebagaimana kita ketahui, kita memantau terus usaha maksimal dari Menteri Agama beserta seluruh jajaran termasuk Menteri Luar Negeri, pemerintah Indonesia sudah sangat maksimal untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang persiapan haji tahun ini. Mitigasinya sudah luar biasa. Dari segala persiapan secara teknis, saya kira kami sudah melihat kesungguhan dari Kementerian Agama. Sebenarnya dari sisi teknis sudah tidak ada masalah. Oleh karena itu, tinggal bagaimana apakah mungkin Saudi Arabia yang punya otoritas penuh untuk mengatakan bahwa Indonesia bisa mengirim calon jamaah haji atau tidak. Maka informasi ini penting untuk kita ketahui, dan sebagaimana kita dapat informasi dari 20 negara yang selama ini diberi sanksi atau tidak boleh masuk ke negara Saudi, ternyata ada 11 negara yang sebelumnya tidak boleh menjadi boleh. Ya, diantaranya ada Amerika, saya sebut pertama Amerika Pak Menteri. Ya. Yang kedua ada Inggris, ketiga Irlandia, kemudian Jepang, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, Swiss, dan tentu ada satu negara Muslim, yaitu Uni Emirat Arab. Di antara 11 negara itu hanya satu negara yang mayoritas Muslim, Pak Menteri. Oleh karena itu ini perlu kita cermati kebijakan Saudi ini untuk kita antisipasi di masa-masa yang akan datang. Nah, apakah landasan Saudi itu berdasarkan penanganan COVID di negara masing-masing atau ada pertimbangan lain? Saya kira ini menjadi perhatian kita semua. Termasuk mengenai vaksinasi, Pak Menteri. Ini sesuai dengan rapat kita sebelum bulan puasa, kita mentargetkan akhir Mei ini sudah vaksin semua, termasuk calon jamaah haji dengan Sinovac. Ternyata Sinovac ini tidak masuk dalam 4 yang ditetapkan oleh Saudi. Kita tidak juga tahu apa kriteria atau parameter Saudi Arabia menetapkan 4 vaksin yang boleh masuk ke Saudi, yaitu diantaranya AstraZeneca, kemudian Johnson, Pfizer, dan Moderna. Nah, artinya Sinovac yang jadi masalah kalau
kita dibolehkan mendapatkan kuota, ternyata calon jamaah haji kita suntik dengan Sinovac, ya nggak bisa juga Pak Menteri. Nah, yang jadi masalah, orang sudah divaksin nggak bisa juga vaksin beruntun dengan vaksin yang berbeda. Nah, ini mungkin menjadi PR kita semua untuk ke depan, komunikasi atau memastikan vaksin yang dibolehkan oleh Saudi itu kita pastikan dulu Pak Khorizi, karena jangan sampai kita memakai Sinovac ternyata Saudi memakai yang lain. Kalaupun itu ada politik dagangnya atau yang lain, ya harus kita tetap pantau sedemikian rupa, karena itu akan merugikan pihak calon jamaah haji bila mana kuota dibuka tetapi vaksinnya tidak bisa kita pakai untuk masuk ke Saudi. Ini mungkin perhatian di bidang vaksin, termasuk berarti dengan lobby Kementerian Luar Negeri dengan pemerintah Saudi, karena kalau dari informasi yang kami dapat, sepertinya jamaah haji tahun ini juga belum bisa kita pastikan berangkat, Pak Menteri. Nah, oleh karena itu kami minta kepada Pak Menteri untuk selalu atau dalam waktu dekat 1-2 hari ini berkomunikasi dengan Pak Presiden, Pak Jokowi, supaya ada kepastian Pak Menteri. Kalau memang Saudi tidak bisa membuka, dan saya kira tidak ada salah pemerintah Indonesia, kalau otoritas Saudi Arabia menutup Indonesia, maka kesalahan itu bukan di Indonesia, tapi karena memang Saudi sudah tidak bisa menerima calon jamaah haji di luar 11 negara tadi. Nah, saya tegaskan kembali kepada para hadirin, pada seluruh bangsa Indonesia, dari sisi persiapan Komisi 8 dan Kementerian Agama sudah sangat siap untuk memberangkatkan calon jamaah haji kita, baik dari sisi anggaran, kemudian dari semua aspek yang dibutuhkan itu sudah sangat siap. Tetapi sekali lagi yang berhak mengeluarkan kebijakan boleh atau tidak berangkat adalah Saudi Arabia. Nah, oleh karena itu kami kasih kesempatan kepada Pak Menteri 1-2 hari ini untuk berkomunikasi dengan Pak Presiden sehingga ada kepastian, karena tahun lalu Pak Menteri, kami ingat Menteri Agama waktu itu mengumumkan pembatalan haji tanggal 10 Syawal, Pak. 10 Syawal. Hari ini sudah tanggal 19 Syawal, artinya sudah sangat melebihi waktu-waktu yang sudah kita harapkan, skenario bila mana kita bisa memberangkatkan calon jemaah haji terhadap waktu yang dibutuhkan. Maka kami akan mendukung, akan membackup atau sama-sama bertanggung jawab Pak Menteri bila mana nanti apapun keputusan pemerintah Republik Indonesia terhadap kebijakan haji tahun ini, bila mana nanti sudah komunikasi dengan Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Saya kira itu Pak Menteri, kita dengarkan para anggota, para pimpinan penjelasan dari Menteri Agama Republik Indonesia terhadap persiapan haji atau nasib pelaksanaan haji tahun ini. Kepada Pak Menteri kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim dan melakukan rapat kerja pada hari ini. Dalam kesempatan yang baik ini, tentu kami harus menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang selalu memberikan dukungan dan perhatian terhadap upaya peningkatan kinerja Kementerian Agama, khususnya terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang siang ini akan kita bicarakan kembali. Selain itu, ini masih Syawal, belum sangat terlambat saya kira untuk saya atas nama pribadi dan atas nama Kementerian Agama beserta seluruh staf menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Bapak Ibu sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan dan Syawal tahun depan. Selanjutnya sesuai dengan agenda hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan tindak lanjut persiapan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Proses persiapan penyelenggaraan haji tahun 1442 Hijriah
atau 2021 Masehi terus kami lakukan, termasuk menyiapkan sejumlah skenario jika Indonesia diundang untuk memberatkan jemaah haji tahun ini di tengah suasana pandemi COVID-19. Kami sudah membuat skenario pembatasan kuota haji mulai dari 50%, 30%, 25%, 20%, hingga 5% dari kuota normal, serta bagaimana menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya. Dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah dan penyusunan skema mitigasi penyelenggaraan haji pada masa pandemi COVID-19, kami sudah dan akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait seperti halnya dengan Komisi 8 DPR RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, serta Satgas COVID-19 dan WHO Perwakilan Indonesia. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sekali lagi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 yang terus memberikan masukan untuk kami dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pimpinan anggota Komisi 8 DPR RI dan hadirin yang kami hormati, pemerintah Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum juga memberikan kepastian, sekali lagi belum memberikan kepastian apakah penyelenggaraan haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi akan dilaksanakan seperti halnya tahun 2020 yang lalu, yaitu hanya bagi jemaah dalam negerinya atau akan pula mengundang jemaah haji dari luar Arab Saudi. Hitungan kami waktu yang tersisa sampai dengan closing date Bandara Arab Saudi yang jatuh pada tanggal 4 Dzulhijjah 1442 Hijriah atau 14 Juli 2021 tinggal sekitar 1,5 bulan. Berbagai persiapan dalam negeri meskipun sudah sejak beberapa waktu yang lalu kami siapkan, namun belum bisa sepenuhnya difinalisasi. Misalnya kontrak penerbangan, pelunasan BPIH, penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, pelaksanaan bimbingan manasik, dan lain sebagainya, yang semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji secara resmi kita terima dari pemerintah Kerajaan Saudi. Demikian pula halnya dengan penyiapan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi darat jemaah haji di Arab Saudi. Finalisasi penyiapan layanan jemaah di Arab Saudi memerlukan informasi mengenai ketentuan-ketentuan perhajian tahun berjalan seperti besaran kuota, pengaturan mengenai protokol kesehatan haji, dan lain sebagainya, sebagaimana diatur dan disepakati dalam MOU dan Taklimatul Hajj yang hingga hari ini belum juga dilakukan. Skenario keberangkatan haji Indonesia berdasarkan besaran kuota dan kaitannya dengan batas waktu terakhir diterimanya informasi besaran kuota haji Indonesia adalah sebagai berikut. Jika kuota haji reguler kita ambil 30%, itu artinya jumlah jamaah sekitar 60.996 jamaah, calon jamaah. Jumlah kloternya itu ada 172 kloter. Tenggat waktu maksimal pemberian kuota dari Arab Saudi 11 Mei 2021. Ini sudah lewat. Sementara keberangkatan kloter pertama jamaah kita estimasikan di tanggal 27 Juni 2021. Jika kuota haji diberikan 25% dari haji reguler, maka jumlah jemaah sekitar 50.830 calon jamaah dengan jumlah kloter 139 kloter. Hitungan kami tenggat waktu maksimal pemberian kuota dari Arab Saudi harus selesai di tanggal 14 Mei 2021. Ini juga sudah lewat. Keberangkatan kloter pertama jamaah diestimasi 30 Juni 2021. Jika 20% kuota yang diberikan, maka jumlah jamaah haji kurang lebih 40.664 dengan jumlah kloter 111 kloter, dan tenggat waktu maksimal pemberian kuota dari Arab Saudi 17 Mei 2021. Ini lewat juga. Keberangkatan kloter pertama jamaah estimasinya 3 Juli 2021. Jika yang diberikan adalah 10%, maka jumlah jamaah itu sekitar 20.332 jamaah
dan jumlah kloternya ada 57, dan tenggat maksimal pemberian kuota dari Arab Saudi harus sudah kita terima tanggal 22 Mei 2021. Sementara keberangkatan kloter pertama kita estimasikan 8 Juli 2021. Jika kuota haji diberikan 5%, maka jumlah jamaah yang bisa kita berangkatkan adalah 10.166 dengan jumlah kloter 30 dan tenggat maksimal pemberian kuota dari Arab Saudi 25 Mei 2021. Ini juga sudah lewat. Sementara keberangkatan kloter pertama kita estimasi 11 Juli 2021. Kita akan turun lagi jika kuota menjadi 1,8%. Ini catatannya adalah skema kuota 1,8% ini mengacu pada informasi mengenai kemungkinan besaran kuota haji untuk jamaah dari luar Saudi sebanyak 45.000 dari besaran jumlah jemaah haji setiap tahunnya yang berkisar sebanyak 2,5 juta jamaah, baik dari dalam negeri Arab Saudi maupun dari luar Arab Saudi. Dengan demikian 1,8% ini ekuivalen dengan 3.660 calon jamaah dengan kloter 12, tingkat waktu maksimal 28 Mei dan keberangkatan kloter pertama kita estimasikan 13 Juli 2021. Pimpinan, anggota Komisi 8 DPR dan anggota Komisi 8 DPR RI serta hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kami juga akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perkembangan terkini mengenai COVID-19, penerapan protokol kesehatan dan pembatasan prosesi ibadah dalam kaitannya dengan skema penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, perkembangan terkini di Indonesia dan beberapa negara tetangga dan negara pengirim jemaah haji. Pemerintah pada hari Kamis 27 Mei 2021 sudah menyampaikan penilaian terhadap pengendalian pandemi COVID-19 tingkat provinsi. Ada 4 kategori penilaian, yaitu A, B, C, D, dan E. Dari kategori penilaian tersebut tidak ada wilayah yang mendapat penilaian A ataupun B dalam hal pengendalian COVID-19. Dari 34 provinsi, 10 provinsi mendapat nilai C, 23 provinsi mendapat nilai D, dan 1 provinsi mendapat nilai E. Jumlah kasus baru di Indonesia dalam sepekan terakhir juga masih di atas 5.000 per hari. Belum ada penurunan yang cukup signifikan. Bahkan pada 27 Mei 2021, angka kasus harian mencapai 6.278. Tren belum adanya penurunan kasus harian yang signifikan ini juga terjadi di beberapa negara pengirim jemaah haji terbesar. Berikut data kasus harian pada negara pengirim jemaah haji terbesar. Yang pertama, Arab Saudi, per tanggal 21 Mei ada 1.136 kasus, tanggal 22 Mei 1.142 kasus, tanggal 23 Mei 1.067 kasus, tanggal 24 Mei 1.157 kasus, tanggal 25 Mei 1.389 kasus, tanggal 26 Mei 1.320 kasus, dan di tanggal 27 Mei 1.183 kasus. Indonesia pada 21 Mei tercatat 5.746 kasus, kemudian 22 Mei 5.296 kasus, 23 Mei 5.280 kasus, 24 Mei 5.097 kasus, 25 Mei 5.060 kasus, 26 Mei 5.034 kasus, 27 Mei 6.278 kasus. Sementara India yang baru saja mengalami booming tanggal 21 Mei tercatat 257.299 kasus, 22 Mei 240.842 kasus, 23 Mei 222.315 kasus, 24 Mei 196.427 kasus, naik kembali di tanggal 25 Mei menjadi 208.921 kasus, tanggal 26 Mei 211.298 kasus, dan angka yang sama terjadi di tanggal 27 Mei 2021. Begitu seterusnya sampai yang terakhir pengirim terbesar adalah Aljazair. Tanggal 21 Mei Aljazair menemukan 278 kasus, di 22 Mei 217 kasus,
23 Mei 209 kasus, 24 Mei 247 kasus, 25 Mei 254 kasus, 26 Mei 285 kasus, dan melonjak kembali di 27 Mei 280 kasus. Peningkatan kasus harian COVID-19 juga masih terjadi di 4 negara tetangga Indonesia dengan data sebagai berikut. Malaysia tanggal 21 Mei tercatat 6.493 kasus, 22 Mei 6.320 kasus, 23 Mei 6.976 kasus, 24 Mei 6.509 kasus, 25 Mei 7.289 kasus, 26 Mei 7.478 kasus, dan melonjak di tanggal 27 Mei menjadi 7.857 kasus. Singapura 21 Mei 40 kasus, 22 Mei 29 kasus, 23 Mei 25 kasus, 24 Mei 36 kasus, 25 Mei 30 kasus, 26 Mei 26 kasus, 27 Mei 24 kasus. Filipina 21 Mei 6.248 kasus, 22 Mei 6.814 kasus, 23 Mei 1.595 kasus, 24 Mei 4.894 kasus, 25 Mei 3.966 kasus, 26 Mei 5.034 kasus, dan melonjak di 27 Mei menjadi 6.483 kasus. Thailand di tanggal 21 Mei 3.481 kasus, 22 Mei 3.052 kasus, 23 Mei 3.382 kasus, 24 Mei 2.713 kasus, 25 Mei 3.226 kasus, 26 Mei 2.455 kasus, dan meningkat kembali di 27 Mei menjadi 3.323 kasus. Sebagaimana yang pertama, pra-keberangkatan. Skenario kita, jamaah akan dikarantina di asrama haji selama 3 kali 24 jam. Sebelum kedatangan di asrama haji, jemaah harus terlebih dahulu menjalani swab antigen secara mandiri. Selanjutnya, menjelang keberangkatan dilakukan tes PCR swab. Jika negatif, jemaah haji dapat diberangkatkan ke Arab Saudi. Namun jika positif, akan dilakukan isolasi mandiri di asrama haji. Yang kedua, setibanya di Arab Saudi, jamaah haji akan dikarantina selama 3 kali 24 jam di hotel dengan kapasitas maksimal 2 orang per kamar. Setelah 2 kali 24 jam akan dilakukan tes PCR swab. Jika negatif, jamaah bisa melaksanakan umroh. Jika positif, akan dilakukan isolasi mandiri. Ketiga, seluruh rangkaian ibadah di Masjidil Haram, baik umroh maupun tawaf ifadah, harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan penjadwalan dan pengawasan yang ketat. Yang keempat, pergerakan jamaah saat puncak ibadah haji menyesuaikan dengan ketentuan Arab Saudi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kelima, selesai melakukan seluruh proses haji di Mekah, jemaah akan diberangkatkan ke Madinah. Jamaah ditempatkan pada hotel yang sudah ditentukan dengan komposisi 1 kamar maksimum ditempati 2 orang. Jamaah akan tinggal di Madinah selama 3 hari sehingga tidak ada pelaksanaan sholat arba'in. Langkah ke-6, sebelum pulang ke tanah air, jemaah haji akan melakukan tes PCR swab. Jika hasilnya negatif, jemaah haji dipulangkan ke tanah air. Jika positif, dilakukan isolasi mandiri pada hotel di Madinah. Yang ketujuh, setibanya di tanah air, jemaah haji akan dikarantina di asrama haji selama 5 kali 24 jam.
Jemaah haji akan melakukan tes PCR swab pada hari pertama karantina dan hari kelima karantina. Jika hasil PCR swabnya negatif pada hari kelima, jemaah haji diizinkan pulang ke rumah atau daerahnya masing-masing. Namun jika positif, akan dilakukan isolasi mandiri di asrama haji. Langkah yang ke-8, selama proses penyelenggaraan haji, jemaah dan petugas wajib menerapkan protokol kesehatan dan disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan membatasi interaksi serta mobilitas. Kemudian pembatasan ibadah selama di Arab Saudi. Penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2020 diikuti oleh jamaah dalam jumlah yang sangat terbatas. Arab Saudi hanya mengizinkan orang-orang yang berdomisili di Arab Saudi dengan jumlah 1.000 orang dan 13 diantaranya adalah WNI ekspatriat yang tinggal di Saudi. Saat itu banyak pembatasan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Tahun ini saat masih dalam kondisi pandemi, kami memperkirakan, sekali lagi kami memperkirakan, Arab Saudi juga akan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dampak dari penerapan prokes ketat adalah adanya sejumlah pembatasan bagi jamaah dalam menjalani ibadah. Berkaca pada penyelenggaraan umroh awal tahun lalu, pembatasan itu diantaranya adalah larangan sholat di Hijr Ismail dan berdoa di sekitar Multazam. Shaf saat mendirikan sholat juga diatur berjarak. Ada juga pembatasan untuk sholat jamaah baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kami juga memperkirakan bahwa Saudi juga akan secara ketat mengatur prosedur pelaksanaan ibadah saat puncak haji, baik di Arafah, Muzdalifah, Mina, dan saat lontar jumroh, termasuk juga saat pelaksanaan umroh wajib dan tawaf ifadah. Semua harus dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pembatasan masa tinggal juga akan berdampak, terutama pada penyelenggaraan Arba'in, karena masa tinggal di Madinah hanya sekitar 3 hari, maka dipastikan jemaah tidak bisa menjalankan ibadah Arba'in. Terkait sejumlah pembatasan ini, Ditjen PHU sudah menerbitkan buku manasik haji di masa pandemi. Buku ini sekarang dalam proses finalisasi dan diharapkan bisa dicetak untuk dijadikan panduan bagi jemaah haji. Penanganan COVID saya kira ini menjadi isu yang sangat penting sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua. Jadi kalau dikatakan penanganan COVID, Indonesia ini sebenarnya termasuk relatif bagus gitu. Karena kalau di dasar urutan, USA ini peringkat pertama penanganan COVID terburuk di dunia. Perancis itu di ranking 8 terburuk, Italia 9 terburuk, Jerman 17 terburuk, dan Indonesia ini mending 19 Pak rankingnya. Jadi masih ada ranking di atasnya yang buruk-buruk itu Pak. Nah, terkait dengan vaksin yang tadi sampaikan Pak Ketua, ada hanya 4 vaksin ini, saya kira mungkin yang paling kompeten untuk menjawab soal vaksin ini adalah Kementerian Kesehatan. Tapi dari isu ini kami juga sudah merespon, bersama dengan Kementerian Kesehatan kami sudah mengusahakan untuk bisa mendapatkan salah satu dari 4 vaksin yang disyaratkan. Kita dapat Johnson & Johnson, karena kalau dilihat 3 vaksin yang lain ini agak sulit secara teknis kita gunakan untuk jamaah haji. Johnson & Johnson yang sekali shoot dan kita atas ikhtiar Kementerian bersama dengan Kementerian Kesehatan sudah mendapatkan komitmen untuk bisa mendapatkan vaksin untuk jamaah haji. Komunikasi dengan Presiden tentu kami akan lakukan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Ketua dan pimpinan yang saya hormati. Nanti akan segera setelah rapat ini kami akan komunikasikan dengan Presiden agar kita bisa segera mengambil langkah yang paling pas terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini. Kemudian dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami untuk juga menyampaikan beberapa isu aktual dan alternatif solusinya. Yang pertama, pelaksanaan rekrutmen P3K Kementerian Agama. Banyaknya guru madrasah dan guru agama yang berstatus honorer melatar belakangi upaya Kementerian Agama untuk mengusulkan formasi P3K sebagai guru agama dan guru madrasah. Jumlah formasi yang diusulkan pada 2021 sudah ditetapkan sebanyak 9.495 P3K guru madrasah dan 27.303 P3K guru pendidikan agama. Dengan rincian sebagai berikut: guru pendidikan agama Islam 22.927,
Guru Pendidikan Agama Kristen 2.727, Guru Pendidikan Agama Katolik 1.207, Guru Pendidikan Agama Hindu 403, Guru Pendidikan Agama 39. Saat ini tim konsorsium yang dibentuk Menteri Agama untuk melakukan seleksi terhadap P3K telah menyelesaikan beberapa tugas dalam pelaksanaan rekrutmen ini, antara lain menyusun rencana dan agenda kerja verifikasi dan sinkronisasi data, menyusun modul dan soal tes kompetensi teknis seleksi P3K, dan instrumen wawancara. Khusus modul dan soal tes sudah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera diupload ke dalam sistem aplikasi penerimaan P3K. Perlu juga kami sampaikan bahwa berdasarkan surat Kepala BKN tanggal 28 Mei 2021 perihal pengadaan CASN tahun 2021, jadwal pendaftaran yang semula dilaksanakan pada 31 Mei 2021 ditunda, mengingat masih terdapat beberapa peraturan pengadaan CASN tahun 2021 yang belum ditetapkan oleh pemerintah. Jadwal pelaksanaan tersebut akan diinformasikan lebih lanjut oleh Kementerian PAN-NB dan BKN. Kami berharap pelaksanaan rekrutmen ini dapat berjalan lancar dan dapat memenuhi sebagian besar harapan para guru honorer yang selama ini mengabdi kepada bangsa dan negara melalui Kementerian Agama dengan mengajar baik di madrasah maupun di sekolah-sekolah umum sebagai guru pendidikan agama. Kemudian regulasi turunan Undang-Undang Pesantren. Disahkannya Undang-Undang tentang pesantren pada rapat paripurna DPR RI tanggal 24 September 2019 dan kemudian ditandatangani oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2019 dan diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren pada tanggal 16 Oktober 2019 menjadi titik awal dari langkah-langkah penataan dan penguatan kelembagaan dan pendidikan pesantren dalam rangka memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi secara maksimal kepada pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Pesantren menyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum hadirnya Undang-Undang Pesantren, seluruh varian pendidikan pesantren menjadi bagian dari pendidikan keagamaan. Setelah hadirnya Undang-Undang Pesantren, penyelenggaraan pendidikan khas pesantren yang berbasis kitab kuning atau Dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin mendapatkan pengakuan sebagai jenis pendidikan yang tersendiri. Dalam Undang-Undang Pesantren dijelaskan bahwa pendidikan pesantren jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan dalam bentuk pendidikan muadalah dan pendidikan diniyah formal, sedangkan pendidikan pesantren jalur formal untuk jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan dalam bentuk ma'had ali. Adanya varian satuan pendidikan tersebut pada hakikatnya merupakan ikhtiar untuk menjawab kekhawatiran langkanya kader ulama dan memberikan civil effect bagi dunia pesantren sebagai bagian dari ikhtiar konservasi dan pengembangan disiplin ilmu agama yang menjadi kekhasan pesantren. Varian tersebut memberikan pilihan kepada pesantren untuk menyelenggarakan lembaga pendidikan pesantren yang sesuai dengan tradisi akademik dan kekhasan masing-masing, sekaligus sebagai upaya penyediaan akses pendidikan pesantren yang dapat dipilih oleh masyarakat. Secara jelas, Undang-Undang Pesantren mengamanatkan adanya penataan dan penguatan kelembagaan dalam bentuk rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi. Semisal rekognisi terhadap lulusan pesantren, afirmasi sekaligus fasilitasi akses kuliah bagi santri lulusan pesantren berupa program beasiswa santri berprestasi dalam rangka afirmasi perluasan akses dan kesempatan kuliah di perguruan tinggi serta menyiapkan santri yang unggul, kompetitif, dan memiliki potensi akademik yang baik. PPSB merupakan salah satu program strategis untuk meningkatkan kualitas penataan dan kelembagaan pesantren, modal sosialnya demi mobilitas vertikal. PPSB menjadi investasi penting untuk menciptakan kader ulama sekaligus ilmuwan santri yang moderat
dan mampu berkomunikasi dengan siapapun dengan cara yang ma'ruf, memiliki bekal pemahaman dan penguasaan ilmu agama atau tafakuh fiddin yang mampu menentukan maslahat kemanusiaan atau tafakuh fi masalihil khalq, serta mampu mentransformasikan keberagamaan dan kemanusiaannya sebagai bentuk solusi terhadap persoalan-persoalan dalam konteks kekinian. Pesantren juga memiliki jejaring antar pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Jaringan itu terbentuk baik dari relasi guru murid atau alumni maupun dari sanad keilmuan. Jejaring ini menjadi faktor potensial bagi pengembangan ekonomi umat. Sinergi ekonomi antara pesantren bisa menjadi kekuatan yang dapat menopang perekonomian bangsa. Dalam Undang-Undang Pesantren terdapat beberapa pasal yang mengamanatkan pembentukan peraturan presiden dan peraturan menteri agama yang tentunya ada kebutuhan untuk penyesuaian peraturan perundang-undangan terkait pesantren, sehingga perlu ada revisi beberapa PP dan undang-undang. Di ujung tahun 2020, 3 regulasi berupa peraturan Menteri Agama tentang pesantren yang merupakan turunan dari undang-undang tersebut sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama. PMA tersebut sudah ditandatangani oleh Menteri Agama Bapak Fakhrul Razi pada 30 November 2020. Ketiga regulasi tersebut, yang pertama adalah PMA nomor 30 tahun 2020 tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren. Ini diundangkan pada 3 Desember 2020. Kemudian PMA nomor 31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren diundangkan pada 30 November 2020, dan PMA nomor 32 tahun 2020 tentang Madhali diundangkan pada 3 Desember 2020. Selain ketiga PMA tersebut, terdapat pula amanat untuk pembentukan rancangan peraturan presiden tentang pendanaan dan penyelenggaraan pesantren. Tahap harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perpres ini sudah selesai dilakukan, dan saat ini rancangan perpres tersebut tinggal menunggu ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian revitalisasi UPK berstandar internasional. Optimalisasi peran unit percetakan Al-Quran melalui revitalisasi perlu direalisasikan, mengingat kebutuhan mushaf Al-Quran di Indonesia yang relatif tinggi, sedangkan kapasitas produksi UPK dalam 1 tahunnya hanya mampu mencetak 300.000 eksemplar. Jumlah mushaf yang dicetak ini dipandang tidak berbanding lurus dengan jumlah kebutuhan mushaf di Indonesia. Sementara itu, berdasarkan data LPMG, jumlah penerbit mushaf sebanyak 288 penerbit, dan yang memiliki mesin percetakan hanya 5% dari jumlah tersebut. Para penerbit berharap pemerintah melalui UPK dapat memfasilitasi layanan jasa percetakan mushaf Al-Quran melalui PNBB berdasarkan PP 59 tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Dengan demikian, UPK diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan peradaban Islam Indonesia yang menerbitkan mushaf Al-Quran dan buku-buku keislaman sebagai pusat edukasi, literasi, dan juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Indonesia. Lebih lanjut, UPK diharapkan dapat disejajarkan dengan percetakan mushaf Al-Quran berkelas dunia yang memiliki daya tarik dengan standar berkualitas internasional dari bangunan, mesin, sampai bahan baku. Adapun strategi pendanaan revitalisasi UPK akan ditempuh melalui skema pendanaan yang berasal dari SBSN dan RM dari anggaran yang tersedia di Kementerian Agama, khususnya pada Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam. Isu berikutnya terkait dengan penguatan moderasi beragama melalui kompetensi penguatan moderasi beragama melalui kompetensi penceramah. Jaringan stakeholders Kementerian Agama yang berasal dari organisasi kemasyarakatan agama dan lembaga dakwah cukup luas, perlu berkontribusi dalam memecahkan problematika umat, salah satunya dengan melakukan bimbingan kepada para da'i dengan menggandeng peran ormas Islam dan lembaga dakwah. Fasilitas pembinaan ini untuk meningkatkan kompetensi para da'i dalam menjawab dan merespon isu-isu aktual dengan strategi metode dakwah yang menitik beratkan pada wawasan kebangsaan atau sejalan dengan slogan Hubbul Waton Minal Iman. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada para da'i juga sejalan dengan upaya penguatan moderasi beragama yang dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024.
Saat ini moderasi beragama telah menjadi bagian dari arah kebijakan dan strategi pemerintah menuju revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Bimbingan teknis akan diselenggarakan oleh Ditjen Bimas Islam, baik di tingkat pusat maupun di tingkat instansi vertikal, dengan menggandeng peran serta organisasi masyarakat Islam setempat. Para dai yang sudah mengikuti BIMTEK akan memperoleh sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Diharapkan para dai yang sudah terbina akan bertambah wawasan serta kompetensi keilmuannya dan memiliki integritas kebangsaan yang tinggi untuk mensiarkan dakwah langsung pada masyarakat tempatnya berdomisili melalui pendekatan kultur dan budaya setempat. Isu berikutnya terkait dengan revitalisasi KUA. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA, Menteri Agama sudah menetapkan revitalisasi KUA sebagai program prioritas Kementerian Agama, yang peluncuran program ini sudah dilakukan 29 Mei yang lalu kemarin di KUA Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Kami berharap insya Allah pada tahun 2021 ini akan diterapkan program revitalisasi KUA pada 100 KUA di seluruh Indonesia. Sementara 6 di antara KUA program revitalisasi ini akan dijadikan contoh atau sebagai KUA model. Ke-6 KUA tersebut adalah KUA Kecamatan Ciawi Gebang, KUA Kecamatan Banjarnegara, KUA Kecamatan Sewon, KUA Kecamatan Sidoarjo, KUA Kecamatan Gunung Sugih, dan KUA Kecamatan Biringkanaya. Revitalisasi KUA akan berfokus pada 3 hal, yaitu pertama adalah perbaikan infrastruktur KUA. Perbaikan infrastruktur KUA meliputi perbaikan sarana dan prasarana pendukung, perbaikan tata kelola, serta pengembangan jenis layanan dan bimbingan, dan sistem data dan informasi yang terpadu. Yang kedua, perluasan cakupan layanan KUA. Perluasan ini meliputi konsultasi keluarga, bimbingan perkawinan, bina paham keagamaan, pengukuran dan penentuan arah kiblat, penerbitan akta ikrar wakaf, dan konsultasi hukum Islam, serta beberapa layanan lain terkait layanan kehidupan umat beragama. Dan yang ketiga, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM KUA. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM KUA ini meliputi bimbingan teknis bagi penghulu maupun penyuluh agama Islam, dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengoperasian perangkat berbasis IT. Di samping program revitalisasi KUA ini, Kementerian Agama juga sedang mengupayakan peningkatan status lahan KUA, karena saat ini sebanyak 2.609 KUA tidak berdiri di atas lahan milik Kementerian Agama. Kondisi ini menyulitkan dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur, karena tidak sepenuhnya syarat pembangunan gedung KUA melalui salah satu sumber pendanaan yang ada, yaitu SBSN. Sehingga untuk KUA tersebut, Kementerian Agama berupaya menyelesaikan problematika ini melalui rehabilitasi gedung KUA dengan anggaran yang bersumber dari rupiah murni. Di antara langkah penting dan perlu dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat adalah mengupayakan pemberian hibah dari pemerintahan daerah bagi KUA yang berdiri di atas lahan milik Pemda. Kami telah dan akan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemda terkait agar upaya kami dapat terwujud, sehingga aturan Kementerian Keuangan tentang pembangunan gedung layanan melalui mekanisme SBSN dapat terpenuhi. Pimpinan, para anggota Komisi 8 DPR RI dan hadirin yang saya hormati, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji serta isu aktual yang berkembang dan alternatif solusinya. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat atas perhatian dan dukungannya selama ini kepada pemerintah, khususnya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Semoga Allah SWT selalu meridhoi amal dan pengabdian kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri yang sudah memaparkan panjang lebar, sangat detail tentang agenda hari ini, termasuk isu-isu aktual, diantaranya turunan dari Undang-Undang Pesantren. Ini memang kado buat pesantren Pak Menteri. Jadi dari undang-undang sudah diturunkan PMA, 3 PMA luar biasa. OPQ, saya kira saya dengan Pak Prof. Kamar ini memang sangat lama berdiskusi bagaimana
unit percetakan Al-Quran itu bisa berkelas dunia, Pak. Jadi kalian tidak perlu diragukan lagi dukungan dari Komisi 8, kemudian revitalisasi KUA dan lain sebagainya. Pak Menteri, kalau dari penjelasan Pak Menteri tadi, para hadirin atau anggota, supaya kita konsentrasi nanti, para anggota dan pimpinan, di tabel halaman 2, jelas semua waktu yang diskenariokan oleh Pak Khoriji dan kawan-kawan, termasuk panja haji, semua tanggal sudah terlewati. Artinya hari ini tinggal tanggal 30